Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arisaputra dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan membahas menganalisis proses teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Minyak bumi biasa disebut sebagai petroleum. Dalam bahasa Latin, petrus adalah batu dan oleum adalah minyak. Pada daerah lapisan bawah tanah yang tak berpori tersebut dikenal dengan nama antiklina atau cekungan. Daerah cekungan ini biasa terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah berisi air dan lapisan di atasnya berisi minyak. Dan lapisan di atas minyak bumi ini berisi gas alam. Jika cekungan mengandung banyak minyak bumi dalam jumlah besar, maka pengambilan dilakukan dengan pengoboran. Pembentukan minyak bumi. Minyak bumi ada yang berasal dari zat organik dan zat anorganik. Zat organik penyusun minyak bumi adalah biasanya berasal dari pelapukan fosil-fosil limbah tumbuh-tumbuhan dan hewan pada zaman purbakala jutaan tahun silam. Organisme-organisme tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme lalu terkubur terpendal dalam lapisan kulit bumi. Itulah mengapa minyak bumi hanya berada dalam lapisan jauh di bawah tanah. Teori yang pertama kali menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari tumbuh-tumbuhan ialah teori yang dikemukakan oleh ilmuwan Prancis pada tahun 1758. Yang menjadi penguatan teori ini yaitu didasarkan pada sumber batu bara yang juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, adapun teori yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari hewan adalah pertama kali dikemukakan oleh J.P. Leslie pada tahun 1865, kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan lainnya. Dalam percobaannya, beliau melakukan destilasi minyak bumi dari moluska, hewan lunak, yang termasuk dari hewan lunak adalah bekicot, cumi-cumi, kerang, dan sejenisnya. Fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil olahan minyak bumi berupa fraksi-fraksi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan hasil olahan dari minyak bumi tersebut, terdapat dilakukan dengan cara destilasi bertingkat atau penyulingan bertingkat, yang artinya adalah proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Adapun fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Gas. Gas yang biasanya kita kenal dengan sebutan LPG adalah singkatan dari liquid petroleum gas dengan jumlah atom C1 sampai C4 yang melebur pada suhu kurang 300 derajat Celcius. Di bawah suhu ini, minyak mentah tersebut akan menguap dan keluar sebagai uapan tersebut adalah gas. Kegunaan dari gas ini adalah untuk produk petrokimia atau gas LPG. Kedua, bumi yang memiliki titik didih antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Petroleum enter memiliki jumlah atom C5 sampai C6 yang bisa digunakan untuk kebutuhan di laboratorium. Ketiga, nafta. Ronin atau nafta adalah fraksi minyak bumi yang sebagian besar terdiri atas hidrokarbon dan jumlah atom C6 sampai C7 yang dapat menguap pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk nonpolar dan zat aktif bensin. Ketiga, bensin atau gasolin, suatu jenis bahan bakar yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2 ataupun 4 yang tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 yang memiliki titik didih 40 sampai 200 derajat Celcius. Kemudian minyak tanah. Minyak tanah adalah salah satu cairan hasil dari fraksi bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak memiliki dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 dan titik didih sekitar 175 sampai 325 derajat Celcius yang dimanfaatkan untuk bahan bakar Kemudian solar. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar diesel. Solar biasanya terbentuk dari cairan titik lebur 250 sampai 400 derajat Celcius dengan jumlah atom C12. Kebutuhan solar di zaman sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai penunjang dalam pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan di kota-kota besar. Kemudian oli. Oli merupakan cairan hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khusus kendaraan bermotor. Dan terakhir adalah residu.
Residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon C paling banyak, yaitu lebih dari 70, dengan titik didih paling besar kurang dari 500 derajat Celcius. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.